Selamat malam teman-teman. Ya, selamatkan malammu Elsa Day. Elsa nggak kapok-kapoknya dia naik. Ayo lanjut Elsa Day. Apa? Ya Elsa Day, kamu nggak usah nanya, kamu jadi narasumber Kristen aja di sini ya. Udahlah, kamu jadi Kristen aja, nggak apa-apa. Ikhlas kami semua ya, oke? Oke. Standby jadi narasumber aja. Kamu yang jelasin agamamu di sini ya. Jadi ini teman-teman punya Roh Kudus ini. Jadi kalau ngomong pokoknya benar ini ya. Udah pokoknya udah, kamu Kristen aja ya. Udah standby di sini ya Elsa Day ya. Halo, Lelo Gama. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat bergabung dari Islam, Kristen, Buddha, Hindu, atau Konghucu, atau Kejawen. Silakan. Kristen. Kristen. Baik, silakan Uni. Silakan open cam. Lelo kamu bisa open cam? Oh bisa, silakan brother dibuka Kalau on camnya. cam nanti layarnya dua begini nih, presisi. Tapi kalau nggak on cam kecil, ya. Silakan Ya, on cam. silakan brother. Kalau bisa enak tuh ngobrol tuh kita on cam. Gini loh ya, kenapa saya bilang orang Kristen ini nggak akan takut on cam? Karena anak-anak Tuhan, ngapain takut? Lah, kok turun bang? Anak Teos kok turun? Nggak tahu. Anak Teos, Naikin mak, anak naikin mak, Teos. tolong mak. Kenapa turun anak? Elsa Day, gimana Elsa Day? Gimana Elsa Day keadaanmu? Elsa Day? Oke, Elsa ada. Day? Pikiran saya puji Tuhan. Kapan Puji kau puji Tuhan, Tuhan? saya bekerja Ye, aja, nggak Mbak, capek gitu. kalian orang? Elsa Day, aku mau nanya dulu. Nggak capek kok rencana-rencana terus memuji Tuhan, tapi nggak dipuji-puji juga. Puji Tuhan, nggak dipuji-puji. Pujilah Tuhanmu. Rencana aja. Pujilah sesekali. Nah, Apa kek gitu, maha memuji Tuhan ganteng itu, kek. Mbak, ini. Bahwasanya kita mengakui Tuhan, itu baru memuji Tuhan. Nah itu. Kayak mana kau itu namanya mengakui itu. Memuji itu mengatakan dia ganteng, tampan, baik, Tuhan baik kayak gitu. Kau pun nggak Kalau ngerti. dikatakan memuji Mengerti kau, Tuhan, Mbak, ya. mengertilah kau memuji dengan menyatakan percaya itu berbeda. Kok kayak mana? Cowok ada loh. apa ya tamunya, saya pilih tamu ya. Sudah Ya. cowok silakan. Ini hari ini bahwasanya kita sudah kalau kita mengakui Tuhan, pasti kita sudah memuji Tuhan. Suka Itu, kau lah. bahwasanya kita mengakui Suka adanya Tuhan. kau aja lembi itu. Suka kau aja lah. Izin dulu Apa Elsa yang Day. mau kau bicarakan sama Udah aku? turun orangnya. Mau ngomong apa kau sama aku Elsa Tapi Day? ada Uniripa ada loh. Film SpongeBob itu kan pada saat dengan Patrick itu dia tersesat sama Clifford gitu kan. Squidward. Squidward ya. Puji kerang ajaib, hore! Iya. Puji kerang ajaib, ada itu. Puji kerang ajaib. Puji kerang ajaib. Puji kerang ajaib. Haleluya, haleluya. Puji kerang ajaib. Haleluya, haleluya. Puji kerang ajaib. Puji kerang ajaib. Haleluya. Apa Elsa Day? Tunggu, aku sapa dulu, kasihan aku. Apa yang mau kau bicarakan sama aku? Nah, mau saya bicarakan kapan Anda sadarnya, itu maksud saya. Sadar kenapa pula aku? Sadarnya aku. Nah, Kau yang maksud gak saya sadar. gini, Mbak. Ya, saya Bisanya kau, Hah? Sadai, mau tanyanya aku sama kau sedikit, boleh lah? Ya. Ya. Bisanya Boleh, kau boleh. membedakan apa bedanya gajah dengan kucing? Tahunya kau? Oh, kita tahu. Gajah itu punya gading, sedangkan kucing tidak punya gading. Nah, itu bedanya. Kalau gajah punya gading, kalau kucing nggak punya gading. Kalau bedanya Betul. Yesus dengan Bapa? Tidak ada bedanya. Berarti Bapa berkelamin. Bergading di bawah. Artinya di situ ya, bahwasanya Bapak yang Aku Maha Besar bertanya itu. serius itu. Anak bergading di bawah. dengar dulu. Kalau gajah bergading di muka, kalau anak bergading di bawah, bapak bergading rupanya. Nah, justru karena itulah, nah Bapak yang Maha Besar itu menunjukkan Bapak kuasanya Maha Besar. melalui Tuhan Yesus.
gitu. Bapak maha besar. Kalau Yesus maha besar enggak? Kau sudah sikat gigi belum? Ya kau? maha besar Nanti juga, gigi karena palsumu bukan copot. satu. Namanya Bapak, juga saya maha bilang. kuasa. Ya, berarti Satu. tunggu. Berarti Ya. Yesus maha besar. Iya, betul. Itu termasuk. Betul. Apa Yesus yang besar? Kuasanya. Kuasanya besar. Di mana dia pernah Betul. berkuasa? Pernah jadi penguasa dia? Loh, jangankan pernah. Ya. Dia juga Kapan? menciptakan kuasa. Gitu. Apa ini? Yang kutanya kapan dia pernah berkuasa? Kalau kau jawab si Putin pernah berkuasa jadi presiden Rusia dia. Pak Jokowi pernah jadi penguasa Indonesia. Kapan Nah, Yesus berkuasa di justru, Indonesia? Kapan pernah berkuasa di Eropa? Yesus jangankan jadi penguasa, ketua geng pun gak pernah. Apa artinya berkuasa, El Shaddai? Ada ingat dulu, ya arti maha kuasa itu Mbak, dia bisa menyatakan dirinya yang maha kuasa. Bukan manusia mencari Sama kayak kemahakuasaannya. Zeus ya? Berarti Gitu. sama lah kayak Zeus Tuhan kau ya? Kenapa kau mau? Tuhan kau sama kayak batu ya? Hah? Diam kau. Apa kau Rifa. Zeus? Diam kau. Bentar, Diam bentar. kau Zeus. Diam, Oke, bentar. itu yang kita sapa dulu nih yang baru datang. Ini ya, bentar. Oke, Si selamat. Zeus jangan di mute, Zeus jangan di mute, si Zeus jangan di mute. Oke, selamat Ya, malam. jangan di mute, si Zeus jangan di mute. Jangan, Selamat si malam, Zeus selamat jangan disapa. bergabung, Zeus. Oke. Ya, si Zeus Ada jangan di sini disapa, ada biar aja, Mafa. biar aja. Ada Mafa di sini. Oke, Mafa, selamat malam, selamat bergabung. Ya, Selamat malam. gini loh, Ya, Sadai. Dari mana ini? Ya. Maaf. Islam Kristen? Kristen. Diam dulu, Sadai, diam dulu. Sadai. Kristen. Lanjut, Uni. Oh ya udah tuh, Sadai diam dulu ya, Sadai diam dulu ya. Aku mesti sama siapa dulu? Ya, silakan Hafa. Si Zeus mau ngomong ini. Ya, si Zeus mau ngomong dulu. Oh, mau ngomong Zeus. Mbak saya ke Tema, atas. tema itu lahir dari sebentar saya mau tanya, tema itu lahir dari iblis atau dari logika Anda? Dari kitab yang Anda, Bang. Nenek Yesus itu Di pejina mana kitab kita Anda. sayang? Di mana ada bilang nenek moyang Yesus Iya. pesina mana? Ayatnya Oke, mana? saya Mana tanya. tadi? Saya tanya, Yesus punya nenek moyang nggak? Yesus adalah Tuhan. Ya, dia punya nenek moyang nggak? Santai aja, Dia Bang, bukan ya, nggak usah manusia. tergesa-gesa. Dia pencipta, dia Saya- bukan manusia. Ya, Dia pencipta, dia bukan dia bukan manusia. manusia. Dia bukan manusia berarti. Ya. Barang Bukan. siapa yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, maka dia adalah antikristus. Kayak mana pendapat Abang itu? Ia datang sebagai manusia, benar. Dia inkarnasi, Tapi bukan dia manusia. menyatakan diri sebagai Dia manusia, dat- tetapi Bentar dia dulu. bukan manusia. Bingung, Bang. Pelan-pelan ngomongnya, saya bingung ini. Dia datang sebagai manusia tapi bukan manusia. Apa maksudnya ini, Bang? Coba jelaskan dulu. Nggak ngerti saya. Ya, Dia datang sebagai sebab manusia, dia telah turun dari tapi bukan surga. manusia. Dia adalah Tuhan, dia adalah Jadi, Sang Firman. sebetulnya yang dia inkarnasi manusia bukan? sebagai manusia. Ya, pelan-pelan, Bang. Jangan ngebut. Tak mengerti adalah aku Tuhan. nanti. Oh, jadi dia bukan manusia. Pelan-pelan ini. Ya, berarti Anda dia baca di berbohong selama Yohanes 6 ayat 30, sebab aku telah Iya, turun dari oke. surga. Kalau Iya, dia turun dari oke, surga, oke. dia adalah Tuhan kan? Nah, oke. Ya udah kalau gitu Lucifer juga Tuhan berarti Lucifer juga turun dari sinyalnya surga. memerah. Ya. Cari sinyal dulu Bang Ya. apa? Ini. Bang apa Ya. sinyalnya merah? Ya, jadi Hafa, kalau yang turun dari surga adalah Tuhan, berarti Tuhanmu banyak. Lucifer juga turun dari surga, Dek. Ya, anak Bunda ya. Nah, jangan ke sana dulu, Hafa. Saya cuman mau fokus di tema ini. Kalau kau bilang Yesus itu bukanlah manusia, berarti Yesus 81 kali berbohong. Karena dia berkali-kali bilang anak manusia, anak manusia, anak manusia. Kalau kau bilang dia bukan manusia, berarti kau yang betul, dia yang berbohong ya. Kita jujur aja. Kita selesai debat kalau udah jujur-jujuran gini. Berarti kau yang benar, dia yang berbohong ya. Gimana Hafa? Berarti kau yang benar, dia yang berbohong 81 saya kasih di kali, Roma. ya? Jangan Dengar, gini di loh dalam Hafa. Roma 3 ayat 22. Hafa. 23 Hafa. sebentar. Semua manusia Dinda, telah berdosa. adek. Anda punya nabi Iya. berdosa tidak? Saya tanya, Anda nabi berdosa tidak? Kita lagi membahas tentang Yesus nenek moyangnya Ya. berdosa, berzina dan pesundal.
Ya, Nabi kami di tidak sini ya, berdosa. saya pakai dalil ya. Berdosa masuk akal. Setan berdosa luar biasa. Tuhan berdosa. Yesus sama ini Bang Tuhan apa gantian ya. Saya Yesus sama kasih- Bang Gak apa-apa, Saya enggak Julius ini dalil. teman aku. Saya Tenek ini pakai Julius dalil, ini. saya pakai dalil. Tenek Tuhan ini apa ini yang Julius. berdosa? Hah? Roma 3 ayat 23, semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Yesus berdosa tidak? Berdosa. Tidak berdosa. Dia telah Menurut dijadikan berdosa Pilatus dalam. di dalam sidang pengadilan. Oh, yaudahlah. Kalau mau Sebentar. berantem jangan di sama dalam aku lah, sidang capek aku pengadilan ngomong. Pilatus telah memutuskan Nggak bahwa usah Yesus tidak teriak-teriak, berdosa. Bang. Nah, sekarang Bang, Anda ngomong bilang aja. berdosa di mana? Bukan saya yang bilang kitab Anda bahwa Yesus telah dijadikan berdosa itu di kitab Anda. Anda nggak usah teriak-teriak, Bang. Kita nggak kabur-kaburan, santai bisa kan? Tarik nafas, nanti keluar urat lehernya, Bang. Nanti urat lehernya apa Dijadikan namanya, Bang? berdosa. Dia tidak Tidak. berdosa, Iya. tapi dijadikan Coba Anda fokus ke berdosa. materi. Anda fokus selalu Kau ke diam dulu, materi. Jul. Jangan hilang fokus. Jangan hilang fokus. Kalau Anda Kau- hilang fokus itu tandanya Anda Yaudah, sudah kau mulai teriak. kewalahan. Yaudah, Anda ya sudah udah hilang kewalahan ya. Iya, Fokus, saya kewalahan fokus, sama Anda. Fokus materi. Nggak bisa saya fokus, gak Ya. sama Anda. Gimana mau fokus? Anda ngomong terus ke pas saya belum mau ngomong. Ya karena saya Gimana pakai mau dalil. fokus? Saya pakai dalil. Apa dalilnya? Saya berkata bahwa Saya- semua manusia telah berdosa. Berarti siapa? Termasuk nabimu, termasuk siapapun, ulamamu, termasuk siapapun. Berarti tidak ada yang orang benar kan? Ya sudah selesai. Ye- Itu jawabannya. Iya, Oke? udah selesai. Diam dulu. Yesus kau bilang kan bukan manusia. Tapi Yesus 81 kali mengatakan dia anak manusia. Yang berbohong kau atau Yesus? Dia berkata dia datang sebagai manusia. Ya udah, berarti dia berdosa. Sebagai manusia. Dia menyatakan sudah, berarti diri dia sebagai berdosa. manusia. Berbeda. Ya Itu sudah, ada dua berarti hal dia yang berdosa berbeda. karena manusia Loh, Dia ada dia dia. Benar, mengaku dua hal yang anak. berbeda. Jangan kau yang kudengarkan, aku udah bersabar lo menghadapi kau. Kalau kau mau berantem jangan sama aku, sama jual kecap ke sana. Sabar-sabar aku ngadapin kau loh. Perempuan kalah sama kau. Perempuan harusnya mulutnya dua loh. Aku yang harusnya kau bersabar aku ngadapin kau. Karena aku lagi dalam sisi kemanusiaanku ini. Bisa kau ngomong baik-baik? Ngapain kau teriak-teriak? Bisa? Saya tidak teriak loh. Saya bicara baik-baik. Ya udahlah, mungkin kayak gini lah kau gayanya baik-baik. Kutanya lagi, ketika Yesus mengatakan dia anak manusia dan kau bilang dia Tuhan, yang berbohong siapa? Kau atau Yesus? Jawab aja sudah. Loh, di Alkitab mengatakan bahwa semua manusia telah berdosa. Apakah Yesus berdosa? Berarti dia bukan Saya manusia kan? bertanya 3 kali, 2 kali lagi ya. Orang kalau sudah tertawa, biasanya itu sudah terguncang psikologisnya ya. Oke. El Shaddai, Yesus manusia atau bukan? Buka mic-mu El Shaddai, mending aku sama si El Shaddai nih. El Shaddai, ketika Yesus mengaku anak manusia dan kalian mengatakan dia Tuhan, yang berbohong dia atau kalian? Oke, pertanyaan yang bagus. Nah ini ya. Mainkan Karena kita, Tuhan mainkan ini Shaddai. di kehidupannya ini dia menjadi manusia ya. Gini, Jadi kalau manusia Tuhan atau menjadi bukan dia El manusia, Shaddai? Hah? Coba El Shaddai, kalau kan Tuhan ketika sudah dia menjadi datang manusia, ke- apakah lihat dia dulu. manusia atau bukan El Shaddai? Nah, kan ketika dia datang ke dunia ini, dia memang menjadi manusia dia, tetapi Tuhan. Berarti dia karena manusia Tuhan atau bukan? menjadi manusia. Yang kutanya, Loh, ketika kan Yesus sekarang mengatakan bukan 81 kali dia anak manusia, yang berbohong Kristen atau Yesus? Itu saja pertanyaanku. Loh, kan itu berbicara sama siapa waktu itu? Kan Lukas gitu, pasal bukan 9 sekarang nomor dia. 26. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu akan orang itu. Yesus mengatakan anak manusia. Ini merujuk ke siapa El Shaddai? Kan dia waktu datang ke dunia Tuhan Yesus ngomong begitu. Kalau Iya, dia ngomong kutanya tidak, ke Anak Tak Tuhan bisa belum tentu kalian. Tuhan. Anak manusia belum tentu manusia. diam kau Jul. Kau nambah-nambahin ini beban ya. hidupku aja loh. Biar Aku paham dulu. El Shaddai, diam kau dulu. Pertanyaanku tuh jelas sekali lo El Shaddai. Ketika Yesus mengaku anak manusia, lalu kau bilang anak Tuhan, dia Tuhan, siapa yang berbohong? Yesus Kristen. Oke, konsepnya sekarang ada waktu dia datang ke dunia, itu aja.
Yang kutanya itu Yesus itu mengaku anak manusia El Shaddai. Mana yang kau Bukan yang nih. betul ini? Bingung aku ini. Gini ya. Tuhan kau yang berbohong atau kau yang berdusta ini? Dengarin Yesus udah dia gini naik aja deh, di Cak. surga. Sesak napasku, nggak sesak napasku. Kau ngomong kau yang ngomong, aku yang sesak napas. Gini loh, Kristen, Ya. dengar baik-baik. Kami Ya. ini bukan umat yang suka mempelintir. Yesus Ya. mengatakan anak manusia. Pertanyaanku, Yesus itu jujur nggak ketika mengatakan dia anak manusia? Jujur atau berbohong? Kan jujur waktu itu. Ya sudah, kalau gitu dia anak manusia. Kau yang berbohong sama si Hafah ini, berbohong kalian. Nah gini Apa kan yang ditanya, konsepnya apa yang dijawab? sekarang ada waktu dia datang ke dunia kan gitu. Nggak ada Yesus selain di dunia. Apalah pula kau. Udahlah kau ini aja dulu. Nah Kau gini. Ya Nah, udahlah kau Kristen waktu aja, nggak dia apa-apa. Kau sudah Kristen udah. naik di surga, Iya udah. dia Agama Kristen kau kembali menurut ke- kau benar sudah. Jadi Kristen aja udah ya. Capek aku. Oh, di Capek aku berulang Nah, pertanyaanku, nggak jawab Jangan betul kau. dulu. Nah ini ketika dia Aku nggak sudah mau naik berkali-kali surga, bicara. dia Udah diam kalian kembali dulu. Ya sudah suka kau lah. Bapakmu yang Tuhan kau lah apalah. Yang kutanya ketika Yesus mengaku anak manusia, siapa yang berbohong, kau apa Yesus? Panjang kali ceritamu, bah. Apalagi kau hafal? Bisa Sebentar. Uni tadi berkata begini bahwa sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus jangan Kristus telah datang lari kemana-mana. Yang saya telah tanya, datang sebagai Yesus manusia. Ya udah, berarti itu manusia atau Tuhan? Yesus Kristus telah datang, yang tidak mengaku Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Ya udah, sekarang saya tanya dia sama pernah kamu. datang sebagai manusia, bukan manusia. Apa ini? Dia bukan manusia. Tuhan bukan manusia. Ingat itu dulu. Yaudah, kalau gitu Yesus Tuhan berbohong, bukanlah udah. manusia. Ya dia sudah, kalau gitu datang Yesus sebagai bohong. manusia. Anda memahami Yaudah, tidak Anda konteks ini? oke. Anda memahami Anda teksnya jujur, atau udah, tidak? Anda Oh, jujur dia ya. Jadi fase teman-teman ya, orang Kristen yang jujur, Yesus yang berbohong ya. Orang Kristen ini yang jujur, Yesus itu bukan manusia. Jangan bilang Yesus manusia lagi ya. Dia adalah Tuhan. Jadi kalau kalian baca dalam kitab sucinya orang Kristen bahwa Yesus mengaku anak manusia, itu kebohongan publik yang diada-adakan Yesus menurut orang Kristen ya. Udah cukup, capek aku ya. Udah cukup. Berarti Yesus yang berbohong 81 kali, oke? Zeri, kau turun dulu ya. Aku mau ganti yang Kristen yang mana tahu ada yang masih bisa kuselamatkan ya. Udah, gitu aja kok. Udah. Gitu. Orang Kristen yang jujur. Sekarang kita berpindah Kristen kepada yang kebenaran. Aku lagi apalah kau nih Hafa? Kan udah aku akui kau yang jujur, si Yesus yang berbohong. Sudahlah, nggak sabar kau. Kau aja mau didengarkan dari tadi. Masih banyak pasienku. Ya, jadi dengarkan teman-teman. Yang berbohong itu Yesus. Yang betul itu adalah orang Kristen. Dengar ya, ketika Yesus mengaku anak manusia itu bohong. Karena itu bohong, bukan ya? Bukan. Jangan lagi, pokoknya teman-teman Islam, ketika kalian baca Bible, jangan percaya sama Bible. Kalian percaya aja sama kata Oten, karena Bible itu kebohongan isinya. Karena ketika Yesus mengaku 81 kali dia anak manusia, itu kebohongan. Kata si Hafah, ya. Ya, kita sapa dulu Pak Ramot ini. Pak Ramot, silakan dibuka camnya kalau bisa, Pak. Muslim non Muslim, Pak. Buka cam, Pak. Menarik ini. Bisa dibuka camnya nih. Enggak usah, Kak. Aku nggak usah buka. Aku mau bertanya nih. Wah. Sedikit aja. Buka cam dulu lah, Bang. Kalau anak Teos ini berani mati, biasanya berani pikul salib. Masa buka cam menjadi diskusi lintas agama aja takut? Aku bukan Kenapa kok kalah sama hamba-hamba Allah kayak saya dan Yonatan Nandar ini? Anak-anak Teos kok malah kayak daerah semua ini. Coba lah Bang Pastor, abang kan pastor, terangkan dulu ke jemaat Anda ini. Itu yang berbohong siapa? Orang Kristen atau Yesus? Bingung kami Uni Islam ini. sebentar. Uni hamba Allah atau hamba Aduh, Nabi apa? Muhammad? Hambanya Allah. Mana pernah saya menghamba kepada Nabi punya Muhammad? 2 akun di sini, Uni. enggak. Itu untuk aku apa? Untuk menambah jemaat. Diam kau. Aku kan ibu gembala. Pak Remot, Pastor Remot, kalau Anda orang yang jujur, kalau Anda orang yang memang betul-betul bisa mengajar, Anda nggak takut buka cam, saya besarkan Anda, silakan. Saya nggak mau buka cam, Pak. Karena aku belum Apa cukup- alasannya? Enggak, bentar. Apa alasannya Bang Remot, Pastor Remot, kenapa? Alasan Anda tidak membuka cam, kenapa, brother? Saya nggak pakai baju, nggak. Kepakailah Aku bajunya, cuman- jangan langsung Nggak, aku cuman pakailah bajunya, masa
Gini Baru loh saya mandi, Kak. Jadi, brother, banyak kali alasan kalian. Gini loh brother, kita ini bicara tentang agama, ya. Kalau Anda adalah orang yang jelas, kami bisa tenang ketika diskusi lintas agama. Tapi ketika kalian bicara agama, kayak si Hafah ini, muka nggak jelas, nama nggak jelas, tapi banyak cerita, banyak ngomong. Gara-gara dia, Yesus jadi tertuduh berbohong. Lebih baik tunjukkan siapa Anda biar kami tahu kredibilitas Anda, karena ada gelar pastor di situ tuh. Pastor kan Anda? oh, saya bukan pastor, Kalau Kak. Anda Jangan pastor- asal sebut ya. Itu apa itu? Nama itu Ramot PST itu. PS itu apa tuh? Ramot Pasaribu ya? Makanya Kak, enggak dengar dulu. Makanya Kak, Nah. Kakak bertanya dulu sebelum Kakak mengomong. Ini banyak Ya kan yang saya udah melihat tanya ini. dari Anda luar. pastor Enggak, bukan? dengar Makanya dulu, kan Kak. saya tanya. Dengar, iya, dengar dulu Kak. Kan, Hmm. Kakak bertanya dulu. Tanya dulu. Kan sudah saya gimana, seperti tanya, apa. tinggal Jangan dijawab asal pastor sebut. atau bukan. Saya bukan pastor, saya orang biasa. Ya udah, berarti bukan pastor. Ya udah, bisa buka cam nggak? Tapi Kakak enggak. Iya, tapi Kakak enggak dengar dulu. Kakak udah menyebut saya pastor. Kan sudah kau bilang enggak, orang udah dengar. Apalah ini kok kayak anak kecil kalian Kakak orang-orang sudah Kristen saya ini, yang bukan pastor. masalah kalian masalah. Kakak sudah salah di Ya kan dah situ. kau bilang kau bukan pastor. Ya udah kan salah, kau udah koreksi itu. Turunlah kau ributkan. Aku nggak lagi malas aku menghadapi laki-laki dalam masa kegadisannya. Janganlah aku yang mau datang bulan kok kalian yang baperan. Udah kau bilang kau bukan pastor, udah kami dengarkan, apalagi masalah. Panjang ceritanya sama kalian orang Kristen ini ku tengok nih. Nggak bisa kalian normal. Cobalah normal sedikit ya. Dadah ya kalian nih. Halo Fiona, Muslim dan Muslim. Halo, selamat malam. Malam sister. Silakan sister. Ada yang mau didiskusikan atau mau menjawab pertanyaan saya atau mau bertanya sister? Kalau bisa buka cam dulu sister cantik. Ah, ini udah bisa buka cam nih. Enak loh kita diskusi itu terang-terangan buka cam. Nampak kan wajah kita ini, ngapain takut-takut coba. Silakan sister Fiona yang cantik jelita seperti Dewi Persik. Apa namanya tadi? Mohon maaf, saya baru gabung, jadi saya Kristen. Ya, ini Bertanya sedikit. saya minta tolong sister Cayang buka camnya biar biar tahu bahwa saya ini lagi ngomong sama manusia bukan chat GPT nih. Coba buka camnya. Kita bicara agama, sister. Bicara agama tuh ndak bagus kalau kita tuh ndak jelas. Kita bicara agama soalnya. Nanti kalian salah-salah sebut nanti. Buka saja cam. Kalau kalian sebagai anak-anak teos pengecut membuka cam, berarti kalian insecure dengan agama kalian. Atau kalian gak percaya Yesus melindungi kalian, takut diguruduk. Aneh anak-anak teos nih, katanya Yesus Tuhan berkuasa, tapi diskusi takut diguruduk. Lihat saya nih, dipanggil polisi datang. Karena saya percaya, ketika saya berada di kebenaran, Allah akan menjaga dan melindungi saya. Kalian kok kayak gak percaya gitu sama Yesus? Ayolah, coba buka cam. Saya tuh pengen ngomong sama orang-orang jelas gitu loh. Saya capek kuliah tuh dosennya jelas. Tiba-tiba ngomong di TikTok orangnya nggak jelas. Taya mukanya enggak. Coba sister cantik. Kalau kita nggak ngomong dengan kebencian. Cuman mau sampaikan saja tadi Ibu Riva bilang Yesus itu manusia ya. Bukan saya yang bilang, Yesus yang bilang. Anak manusia sebanyak kalau tidak salah 81 kali berdasarkan kajian dari Bart Ehrman. 81 kali dibilang anak manusia, anak manusia, anak manusia. Kalau yang apa namanya, yang mohon maaf yang saya pahami sedikit ya, karena kan saya juga apa namanya membaca Alkitab tidak seluruhnya, cuman biasanya kan kita dari gereja, dari apa namanya, ada waktu sekolah minggu kita juga ada belajar sedikit. Kenapa Tuhan menjadi manusia? Itu Saya nggak tanya itu. Jangan saya tidak bertanya kenapa Tuhan Anda jadi manusia. Kenapa? Saya tidak butuh jawaban itu, karena itu motivasi Tuhan. Jangan kalian yang mewakili Tuhan membicarakannya ke saya kecuali ada tertulis dalam kitab kalian. Kalau ada tertulis dalam kitab kalian alasan Tuhan kalian jadi manusia, bacakan saja. Tapi jangan kalian mewakili. Enggak, saya iya, Ibu Riva diam dulu. Kan Loh, ya maksudnya begini. Saya tidak mau mendengarkan yang saya tidak mau dengarkan, sister. Saya cuma bertanya, mana yang benar? Yesus 81 kali mengaku anak manusia. Kalian bilang dia bukan manusia. Ini yang berbohong Yesus atau kalian? Tidak, sebenarnya begini. Semua kan ada pasti dari awal dan dari akhirnya. Begini loh.
karena di dalam Sister ngerti bahasa Indonesia, sister. Makanya saya nggak suka orang nggak buka hakim ini. Orang ditanya gelas, jawabannya piring. Anda paham dengan bahasa saya? Uni kasih dia kesempatan iya menjawab kasih kita dulu. kesempatan Bapak, dong. jangan Maksudnya kayak begini. Loh, Kenapa? saya kasih kesempatan sesuai substansi. Kalau Anda tidak suka dengan apa yang saya tanyakan, silakan turun. Saya nggak paksa Anda untuk menjawab. Tidak, kan? bukan masalahnya begini. Masalahnya kan Ya udah, kita kalau tidak gitu harus jawab. mengambil satu ayat saja. Contohnya Loh, begini. Kenapa Saya Tuhan cuman bertanya begini, nggak ada mau ayat kok. Kok ngotot orang Kristen ini, lucu kalian ini loh. Saya mengatakan menurut peneliti skolar kalian 81 kali Tuhan kalian mengaku anak manusia. Contoh, anak manusia adalah Tuhan di hari Sabat. Lukas 19:10, sebab anak manusia datang untuk mencari menyelamatkan yang hilang. Markus 28, jadi anak manusia adalah juga Tuhan dari Sabat. 81 kali kata Bart Ehrman, Tuhan kalian itu mengaku anak manusia. Kalian bilang bukan manusia. Pertanyaan saya, yang berbohong itu kalian atau Yesus? Kok bawa-bawa ayat? Kalau kalian tidak mau mengatakan Yesus mengaku anak manusia, coret ayat itu kan gampang. Jangan bikin Uni bingung kasih manusia tunjuk yang di berbahasa ayatnya. Indonesia loh. Uni kasih tunjuk yang di 61 coba. Kau Uni baca Markus tunjuk 61 di dalam 2:28, kitab. Uni harus bertanggung Jangan jawab. kau Coba suruh aku. 61 dalam kitab. Kok kejang kau? Kita mendengar. 61 kali yang kata. Kok apa ini? Kita tunggu. Kita tunggu Uni. Tunggu aja lah. Kau tunggu sana. Kau tunggu di bawah kalau Uni perlu. punya nih. mulut jangan berbohong. Kasih tunjuk 81 atau 61 kali itu mana? Ini anak Teos ini kemasukan setan, kenapa ini? Jadi Kok gini, kau yang kenyang? Tambahan nih. Jadi gini ya teman-teman, siapa Fiona maupun si Hafa tadi itu hasil dari riset gitu kan, dari peneliti seorang profesor Bertatman dari Jerman, ahli teologi Bible. Dia mengatakan 81 kali dia mengatakan Yesus adalah anak manusia. Pertanyaan ini tadi tolong dijawab siapa yang jujur, apakah Yesus ataukah kalian berbohong? Karena kalian menggunakan doktrin gereja yang itu bertentangan dengan Bible. Itu maksudnya. Karena Anda menggunakan doktrin imani, konsep iman sola fide dari Paulus. Itu kesalahan Anda. Makanya crack gitu kan. Terdistorsi konsep itu. Karena Anda lemah literasi. Tentu lemah literasi gitu kan. Itu fakta yang nggak bisa dibantah. Itu maksudnya Unirifa tadi berikan bukan menggunakan doktrin Bapak Gereja atau doktrin pendeta atau dogma imani saja. Itu maksud Unirifa tadi. Terima kasih. Lanjut Unirifa. Silakan. Jadi gini ya Fiona, saya kan nggak bertanya sama kamu, Fiona, kenapa Tuhan kau jadi manusia? Ngapain kamu jelasin? Kalau diskusi itu jangan menjelaskan yang nggak ditanya orang. Saya cuma nanya. Saya cuma nanyanya gini. Kalian Kristen kok bertentangan sama Yesus? Kalian bilang Yesus bukan manusia. Yesus mengaku anak manusia. Jadi yang berbohong siapa? Biar kami tahu nih. Yesus atau kalian? Enak diskusinya. Ngapain jelasin Tuhan kami jadi manusia? Emang kalian Tuhan? Tahu pula kalian motivasi Tuhan jadi manusia? Kecuali dia tertulis di kitab kalian. Apa yang mau kalian bawa ke kami? Jangan paksa kami mendengarkan celotehan kalian yang nggak kami minta gitu loh. Ngapain? Saya ngapain coba? Nanya-nanya apa? Ngapain Tuhan kalian jadi manusia tuh? Ngapain saya tanya coba? Untungnya buat peradaban apa? Nggak ada. Nah, tapi kenapa penting saya bertanya mana yang berbohong? Peradaban ini, biar tahu kita mana yang layak didengarkan, mana yang mau bisa dijadikan sumber ini. Orang Kristen atau biar kami tahu kalau diskusi lintas agama itu bahwa Yesus berbohong. Clear. 81 kali itu kata peneliti kalian tertulis bahwa Yesus mengaku anak manusia. Ya, Delon. Teriak-teriak pula. Buktikan nih. Apa? Kalian pikir kami ini babu kalian apa? Ya, Delon, silakan Delon. Muslim dan Muslim. Anak-anak Teos kenapa pada takut open camp? Kenapa? Insecure dengan kekuasaan Tuhannya, ragu kalau Yesus akan menyelamat kalian, takut digeruduk umat Islam. Katanya suruh pikul salib, apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Geruduk umat Islam takut, katanya Tuhannya berkuasa. Dengan kalian takut diskusi dengan kami, takut digeruduk, itu buktinya Tuhan kalian lemah, kalian akui itu. Kami pernah nggak ketakutan? Nggak ada kami takut. Kemanapun kalian ajak kami diskusi, bayarin tiket kami datangi.
Selagi kami yakin yang kami bicarakan kebenaran, kami yakin kami akan dilindungi oleh Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar oleh api ketika dibakar sama Raja Namrud. Nabi Isa tidak mati karena walaupun mau dibunuh sama orang Yahudi dan Romawi. Nabi Daud, Nabi Nuh, Nabi Yusuf semua diselamatkan. Kami bukan nabi, tapi kami percaya selagi kami masih menyampaikan kebenaran, Allah akan selamatkan kami. Itu kami beriman. Kalian ngaku anak Theos lah, ngaku Yesus berkuasa. Buka kami yang bang diskusi yuk, Dek. Takut digeruduk, Kak. Nggak pakai baju, Kak. Insecure sama agamanya. Ya, halo Delon. Delon muslim non muslim Delon. Turunin aja. Ya, jadi kami mau memperbaiki stabilitas diskusi lintas agama supaya kami tidak memberikan tempat bagi para penghujat. Contoh si Hafah tadi dikasih kesempatan nggak buka kamera, katanya. Aku yang capek dia ngomong. Harusnya aku yang cerewet. Dia pula yang kayak mama suaranya, teriak-teriak pula sama aku. Apa nih? Hari Yunus. Selamat malam, selamat bergabung. Muslim apa non muslim? Silakan. Hari Yunus, selamat malam, selamat bergabung. Muslim apa non muslim? Masa semanis ini kalian bilang aku penghujat? Kalian perhatikanlah muka aku yang simetris itu, ha? Kurang apa coba? Hidungku simetris lubangnya, bibirku tipis. Kok bisanya kalian hujat wanita semanis ini? Kalian bilang aku mak lampir lah. Masa ada mak lampir semanis ini? Dari sudut manapun nah. Dari samping manis, dari depan manis, sini manis. Nggak ada kurang-kurangnya muka aku tengok. Alis aja yang kurang ku tebalkan sedikit tuh. Apalah kalian nih? Kalian melawan hamba Tuhan aja kalian takut. Kalian katanya anak Theos. Masa berhadapan sama perempuan anak 2 umur 38 yang udah cantik kalau bicara, kalian nggak takut? Padahal aku udah mama loh. Harusnya kalian tuh berani melawan aku. Weh, kau perempuan. Nah, kayak Yesus bicara. Perempuan. Inyahlah kau perempuan. Nah, gitu. Ini kau perhatikanlah mukaku nih kawan-kawan Kristen. Nah, kurang apa laku nih, ha? Masih kalian bilang aku peot, ha? Peot pula kata kalian. Ya, halo Erik. Halo. Anak bunda gembala. Ya. Iya. Buka kem anak bunda, anak Theos bisa buka kem. Putri Yesus, Putri Theos, Putri Dewa, silakan buka kem. Anak bunda, anak dewa, anak bunda, anak domba. Oh ini kan cantiknya kakak ini anak Theos ini, anak Tuhan. Aku nggak butuh. Nggak apa-apa lah. Gak usah. Kakak kan cantik. Ya udahlah, jeleknya kakak ini anak Theosnya. Udahlah. Iya. Ya, kakak selamat datang di roomnya umat Islam. Di room ini ibu gembala menginjili orang-orang tersesat yang suka mempelintirkan perkataan Yesus. Bunda gembala tidak suka kalau ada orang-orang yang mengaku pengikut Yesus tapi pengumpat, penghina, penista Yesus dan pengingkar Yesus. Bunda gembala sangat mencintai Yesus. Yesus baik. Saya sangat mencintai dia. Jadi ada yang mau disampaikan di sini, anak bunda, anak gembala, anak bunda, anak domba, anak dewa, anak Theos. Janganlah terpana gitu ngelihat kemanisan aku. Enggak terpana sih, cuman gimana ya? Kenapa? Panas sih, panas. Apa? Panas karena apa? Kelihatan banget sampean itu apa? Mulutnya itu lo terlalu pintar ngomong. Cocok lah diajak ke ibu-ibu rempong ngomongin orang. Gak suka bunda nggak suka ngomongin, bunda nggak suka membicarakan orang, bunda suka membicarakan Tuhannya orang tadi kan Kristen. udah dibahas, kamu bertanya, dijelaskan kan kadang ada jawaban itu nggak mesti langsung bisa diterangin dulu tapi tidak terima gitu loh. Kalau debat gitu ada yang bertanya, ada yang jawab, kudu satu mendengarkan, dikasih jelasan, jangan oh tidak gini jangan gitu seakan-akan kamu yang benar. Kita manusia loh.
Bunda, Bunda memang manusia bukan Tuhan. Yesus juga manusia, Makanya, kata Yesus jangan kok. jangan kamu menghakimin agamanya orang sana salah begini, nggak bakalan masuk surga, agamamu masuk surga, jangan. Kak, bibir kakak ngomong tuh kayak ngomongin orang tuh kayak gitu kali. Kakak coba santai, tenang. Kakak kan anak Ya, Theo. mungkin kayak gitu ciri khas bibirku kayak mana? Kayak bibirmu kayak Bukan. gitu. Enggak ada lah sampai kayak gini-gini kali. Coba santai, gini loh Mungkin kak ya. memang itu ciri khasnya. Ya udahlah. Minum dulu. Kakak udah minum air putih. Udah makan kakak? Udah makan? Udah mandi. Udah mandi. Sudah. Udah. Gantian kita boleh? Ya oke. Oke. Gini loh kak. Saya di sini kan bertanya. Yang saya tanyakan, ketika Yesus mengatakan bahwa dia adalah anak manusia, tapi orang Kristen bilang dia bukan anak manusia. Lalu saya tanya sama kawan kakak tadi, si Fiona tadi, siapa yang berbohong ini, orang Kristen atau Yesus? Kata si Fiona, jadi Yesus ini dia menjadi Tuhan karena loh, saya kan gak butuh penjelasan kenapa dia jadi manusia. Yang saya tanya, yang berbohong itu orang Kristen yang mengatakan dia bukan manusia atau Yesus yang mengaku sebagai anak manusia. Jadi ketika yang saya tanya itu tidak dijawab tapi dia menjelaskan apa yang tidak saya tanya, kenapa saya harus lanjut diskusi kak? Wasting time kata orang kampung harus saya. Dijelasin kak. Dia jadi minta manusia penjelasan awalnya siapa? gimana kan harus dijelasin. Jadi pertanyaanmu kenapa harus seakan-akan dijelasin? gini, pertanyaanmu gini. Kamu bertanya itu seakan-akan untuk menghakimin kesalahan orang. Jadi perasaan misalnya kakak aja itu, misalnya mah. dia bilang Yesus manusia atau enggak dibilang manusia, berarti yang salah siapa? Kan gitu, udah langsung Gak ada. itu langsung menghakimi gitu loh. Suuzon kakak mah, kakak mah punya Roh kita Kudus ini tapi punya ini loh. suuzon. Dari kata-kata Kalau punya kita bisa ini, oh nilai. yaudah. Apa indikatornya kakak bilang saya menghakimi agama apa kakak? Coba indikatornya Ya, apa? itulah. Kalau memang bilang apa itu? kan kalau kayak gini bisa putar ulang video mau bilang Kristen begini, Ya, nggak begini, apa-apa, begini, putar begini, ulang. begitu. Kalau Nggak ada, saya bilang Kristen begini, istilahnya begini. kamu Nggak ada, penasaran saya dengan bilang gitu. penasaran dengan Kristen, tanya Kristen, kalau dijawab pun kamu Makanya jangan saya ngomongin tanya. dasar oten apa gini segala macam. Gak ada, saya bilang dasar oten mah kakak mah nuduh suuzon mah, cantik-cantik suuzonan. Katanya anak Theo tapi suuzonan. Saya itu bertanya. Tadi kawan kakak Kristen 2 orang masuk ke sini. Dia bilang Yesus bukan anak manusia. Saya tanya, loh kok gitu ya? Saya baca di kitabnya Yesus ngaku anak manusia loh. Berarti yang berbohong siapa ini? Yesus atau orang Kristen? Sekarang gini, Itu aja. kalau Yesus Apa, Kak? datang nggak mengaku anak manusia, apakah dia harus menjelma jadi apa? Kan nggak bisa dilihat manusia kan? Apanya? Yesus kalau datang ke dunia untuk memberitakan Ya. Injil kepada umat manusia, kan dia harus jadi manusia. Kalau dia langsung jadi, misalnya jadi roh, nggak mungkin kan, orang nggak bisa lihat kan? Iya, memang orang nggak bisa lihat. Terus Makanya korelasinya itu. dengan pertanyaan Jadi saya dia apa? harus diturunkan Allah dari atas ke rahimnya manusia supaya dia bisa dilihat apa manusia. Jadi dia itu bukan hasil dari hubungan istilahnya suami istri, makanya terjadi Yesus. Loh, siapa bilang di kitab kakak dia anak hasil suami istri antara anak Enggak. Yosef? Itu kan Adam. Enggak, dia itu Ada. utusan dari Allah. Enggak, itu kan gini. Yang menciptakan Alkitab siapa? Lukas sama Matius sama Markus? Enggak, yang Kata menciptakan Lukas. kitab siapa? Yang menciptakan kitab siapa? Lukas, Matius, Markus. Si Lukas Yang bilang menurut anggapan menciptakan, yang menciptakan si Lukas kak, yang menciptakan itu si Lukas, yang membuatnya si Lukas. manusia kan? Lukas kan manusia kak. Ya udah, bukan Tuhan Terus? langsung yang menciptakan kan? Terus? Jadi di situ katanya itu masih itu kan anaknya ini karena apa si Maria ini hamil di luar, bukan hasil dari Yusuf, makanya Nggak dia kayak gitu mengaku kata itu tulisnya. Kakak ditampar Yesus loh, nanti kakak merubah-rubah perkataan Yesus loh. Enggak apa-apa. Di dalam Aku bertanggung jawab, enggak apa-apa. Ya udah, tanggung jawab aja nanti. Kamu yang Ditam- ditampar Yesus karena kamu saya ini tunggu, Yesus. saya malah justru membacakan yang tertulis. Lukas pasal 3 nomor 23. Menurut anggapan orang bahwa Yesus adalah anak Yusuf. Jadi aku tanya, Anak orang. Tuhanmu siapa? Matius 1. Tuhanmu Tuhan siapa? saya Allah. Kamu Allah, tahu Kak. wujudnya? Kamu tahu wujudnya? Belum lihat kak, belum lihat. Terus saya. kamu kayak bapak percaya dia. percaya Tuhanmu yang enggak tahu wujudnya?
Sama kayak Yesus saya. Yesus percaya Bapa itu ada, tapi dia belum pernah lihat wujudnya Bapa. Makanya Katakan nggak ada sama, kami wujudnya. juga Allah di atas belum tahu wujud, tapi Saya ada sama utusan kayak Yesus. Allah untuk kita mempercayai yang di atas. Kalian ada nggak Terus? utusannya, ada kan? Nabi-nabi Ada. kalian kan? Nah, Ada. sama. Nabi itu Beda. siapa yang menciptakan? Beda Kak. Bedanya Tuhan apa? Kakak roh. Rohnya ada dua, roh Bapak sama roh Kudus. Yang satu lagi Tuhan yang berbentuk manusia. Beda kita. Jangan sama-samain lah. Ih, gemes deh Itu aku. dibilang Roh Kudus, bukan roh sama apa. Iya. Jangan dipecah-pecah. Bapak kan lah, Bapak itu pribadi berbeda dengan Roh Kudus, kata Kristen, Protestan, dan Tritunggal cabang Indonesia dan luar negeri, Kak. Makanya ada perisai Trinitas. Father is not Makanya Son, tadi Son is not Holy Spirit, Kudengar Holy juga Spirit bilang is gini, not Father. kalau orang Apa? Kristen video bokep bilang, oh Yesus, Yesus, yang ngucap Memang itu manusia betul. kan? Yang ngucap manusia kan? Memang. Iya, Ya, nggak itu mungkin Tuhan urusan main dia bokep, Kak. mengucap gitu, bukan berarti Betul. ajaran Yesus ini jelek kan gitu. Kayak contoh lah, bisa Ajaran aja aku Yesus bilang, itu ada yang pas aku jelek, dia apa Kak. suamiku, oh Allah, bisa aja kan? Kan itu Ada, manusia. Kak. Ada, Kak. Ajaran Yesus yang jelek ada. Bikinlah dulu ada. Tapi kan belum tentu itu Tuhan yang mengajarkan. Gini loh. Tuhan makanya Kakak yang ngajarin, Kak. enggak lah. Yaudah, Dianya saya aja tanya yang sama menyebut Kakak. nama Tuhan. Yaudah. Dia aja Udah saya menyebut tanya nama sama Kakak. Tuhan. Ya udah saya tanya. Heeh. Ketika Yesus mengajarkan perempuan di Kristen kalau ditampar, diselingkuhi, kemudian tidak dinafkahi suaminya, boleh nggak kata Yesus bercerai? Kalau kami sih nggak boleh bercerai. Jolim, Yesus jahat. Yesus nggak ngasih solusi buat kalian perempuan. Kasihan kalian Enggak ditabok, ditelanjangi, ditusbol depan belakang, nggak dinafkahi, diselingkuhi, nggak boleh cerai. Kasihan nasib perempuan Kristen. Ya enggak lah, kan Jolim. kalau bisa diperbaiki, bukan masalah jolim. Itu masalah Oke, kemanusiaan. berarti kalau bisa. Oke, ketika ada di Tanah Batak, waktu seorang perempuan sedang live streaming nyanyi rohani ditusuk sama lakinya, kalau kakak itu masih hidup sekarang, boleh nggak diminta cerai sama lakinya? Ya itu tergantung sama dia. Tergantung sama Yesus, kutanya Kak, boleh nggak kata Yesus bercerai? Kok kata dia kalau gitu nggak ada gunanya Yesus ngomong Jangan ngajarin. dibilang kita tergantung Yesus. Aku loh kalau bisa bertemu sama Yesus langsung tak tanya sama Yesus. Makanya aku tanya, Yesus kan pernah datang ke Jadi dunia, kamu pernah nggak dia nanya ngajarin? atas kita secara kemanusiaan, bukan nanya seakan-akan Oh, aku berarti Tuhan. berarti Yesus nggak ngasih solusi. Loh. Saya bukan nanya kakak seakan-akan kakak Tuhan. Kakak kan orang Kristen. Kata kakak Yesus tidak ada pernah mengajarkan keburukan. Saya bilang ada Jangan keburukan kepada bilang perempuan. Yesus nggak ngasih solusi. Jadi sekali turunan solusinya? Yesus, hancur dunia. Ya apa? Enggak hancur waktu Yesus lahir dari tubuh Maria, nggak hancur dunia, malah dia yang babak belur kok, Kak. Enggak lah. Dia itu Iya. utusan, memang dia diutus untuk menebus dosa manusia. Jadi kakak yang berbuat sundal, kakak yang merampok, Yesus yang tanggung jawab gitu. Lah enggak lah, itu dosa kita. Katanya Dosa kita sama Yesus. Katanya yang mana yang betul ini, Kak? Yesus datang menebus dosa kakak. Suami kakak selingkuh, kakak koruptor, kakak membunuh anak orang, yang nanggung Yesus. Enggak, kita lah. Katanya Yesus menebus dosa. Yang ditebus Yesus apa? Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Ya dosa manusia. Sebelumnya Lah, kan kakak manusia bukan? berdosa. Kapan Sebelumnya kakak kan berdosa manusia sebelum melakukan? berdosa. Kapan? Kakak belum lahir sudah Masuk- berdosa? Ya sebelum lahir ya belum lah. Ya mungkin sebelum Makanya lahir udah lah aku berdosa tanya. kita. Lahir kita sudah Makanya berdosa. kakak yang merampok, kakak yang memperkosa laki orang, kakak yang mutilasi anak orang, Yesus yang nanggung. Itu kan di zamannya waktu Yesus, zamannya sekarang ya sudah kita. Sekarang udah enggak. Oh, sekarang Ya, udah enggak lagi. Makanya gini loh, makanya diturunkan Yesus, dikasih ajaran dan larangannya. Kalau kita tidak melakukan berarti sudah salah. Kita lagi sekarang. Kalau kita mau mendengarkan berarti kan kita bisa masuk surga. Berarti Yesus menebus di abad pertama aja. Sementara Kasihan kan yang orang Kristen dengar jam- dulu Kak. Iya, Sementara iya, yang iya, masalah iya, Kak. masalah poligami itu adanya di Islam, bukan ada di Kristen. Di Kristen Bukan. mana ada? Yakub poligami. Enggak lah, Daud kalau di Islam gantian kan lah. boleh nikah 2 berapa kali, kalau Samuel kami pasal enggak. 12. Ya, ada ayatnya. Tuhan perjanjian lama, Tuhan kakak atau bukan? Perjanjian lama. Iya.
Tuhan perjanjian lama memberikan bini-bini orang kepada Daud. 2 Samuel pasal 12 ayat ke-8. Telah kuberikan istri-istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu. Tuhan nyuruh poligami loh. Bahkan kalau kurang bisa minta tambah lagi. Itu Kakak bukan bilang nggak ada. kata Tuhan, itu kata-kata manusia di zaman itu. Itu kata Tuhan, Kak. Menurut Enggak. Nathan membawa, beginilah firman Tuhan. Telah kuberikan kepadamu. Ah, kakak lama-lama ditampar. Tapi kakak, ini ya, kakak kita diskusi bagus-bagus, kita nggak kelahi loh ya. Aku nggak berani kalau Oke, kelahi iya, sama aku perempuan, malah senang Kak. kayak gini. Jangan kita saling gitu menjelaskan. Ya, ntar ya. Kutunjukkan dulu kalau ini firman Tuhan ya, Kak. Semoga kakak tahu dan sadar bahwa ini adalah perkataan Tuhan. Sebentar ya, Eda. Nanti kalau aku ngomong nanti kakak kaget. Sabar, aku kan Tapi lebih nggak kasih usah dulu ayah. aku ngomong, nggak usah dulu aku ngomong. Nggak apa-apa lah. Aku masuk, udah biasa aku kaget nih. Mana? Ya. Kita baca 2 Samuel nih ya. Ini kita perjanjian lama. Tuhan mengutus Nathan. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata padanya. Nah, lalu ketika Nathan diutus kepada Daud, si Nathan bicara. Beginilah firman Tuhan. Pertanyaan saya, ketika Nathan mengatakan ini firman Tuhan, si Nathan sedang berbohong atau membawa firman Tuhan betulan? Oke, udah? Silakan. Udah? Aku Udah. gini ya, biar bisa aku menjawab itu aku tanya kakak. Ya. Itu kan Tuhan mengutus Nathan. Ya. Terus orang yang pengkhotbah kakak itu utusan Allah kakak. Enggak ada, cuman rasul dan nabi yang diutus. Aku nanya, soalnya aku lihat di video ada dibilang kalau orang Islam besok masuk surganya pesta seks. Benarkah itu? Enggak ada, di mana? Yang ada pesta seks itu dalam Wahyu pasal 7:19. Ada maksudku ada kayak gini loh, Iya, ustaz kok lari kita, berkhotbah Kak? katanya, kalau nanti kita Kabur masuk kita, surga ya. gitu. Kita nanti di surga pesta seks katanya. Udah minta maaf dia itu. Dia udah minta maaf dan dia mengakui kalau itu, dia omong Kak, salah. manusia kan yang Jadi ngomong dia itu setara kan. sama Aku nggak berarti menyalahkan dia sama manusia kayak kan yang ngomong itu kan, manusia kan. Terus ini yang ini kayak mana nasibnya? Nathan 2 itu Samuel juga pasal 12 manusia, ayat 8. belum tentu dibilang Berarti si Tuhan Nathan ini begini, salah. tapi semua dibilang Kayak Ustadz gitu. Azam. Berarti si Nathan sama seperti Ustadz Azam salah. Ya bisa jadi. Berarti isi kitab sucinya orang Kristen ini ada salahnya teman-teman gitu. Ya kita nggak tahu, yang tahu itu hanya Tuhan. Kampret. Lah kakak yang Pokoknya bilang kita barusan tadi dari itu. semua kitab ada jeleknya, ada bagusnya, kita ngambil yang bagusnya, bukan kita ambil Yang saya jeleknya. tanya menurut kakak itu perkataan Nathan itu Loh, betul atau aku salah? aku nggak bisa menurutku. Kalau gitu Itu kenapa menurut yang dijawab? atas. Kalau nggak ngerti kenapa Aku dijawab? makanya kumpamakan sama seperti apanya Kita apa kakak sedang itu. bicara jujur, Kak. Kalau kakak jujur, tidak berkelit dan tidak ngeles. Nathan di situ diutus oleh Tuhan, perjanjian lama. Ya. Nathan membawa firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Telah kuberikan istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu. Istri-istri Tuhanmu, istri-istri loh. Kalau kakak dua konsekuensi di sini. Kalau kakak bilang itu Nathan bicara dari sisi kemanusiaannya, berarti kitab kakak memuat perkataan seorang yang dinabikan di Kristen tapi salah. Ya, Yang kedua. kalau itu Yang kedua adalah konsekuensi logiknya kakak mengingkari isi kitab kakak yang tertulis adalah firman Tuhan. Selesai kak, kita nggak usah berdebat ribet begitu ya. Memang iya kan gini loh kak, kayak pendeta ngasih ajaran sama kita. Belum tentu istilahnya, kan dia manusia, belum tentu yang dibilangnya juga benar. Sama juga Berarti sama dalam ustaz kitab kalian kakak kan. ini ada yang salah. Iya. Ya. Ustadz sama Nabi beda kak. Berarti kitab suci sama. kakak memuat, ya berarti kitab suci kakak memuat Ustadz itu kesalahan kan di katanya dari dalamnya. Nabi omongannya. Kan Nggak ada yang ajaran mengatakan Nabi bahwa- kan. Kak, Dari ajaran ajarannya Nabi, dari kan? Nabi tapi dia Nah. coba kakak tenang. Kakak tenang, Ya. saya tahu kakak ini Tenang udah aku, mulai tenang. Kak, Nabi Ya. itu utusan Tuhan. Ustadz adalah orang yang mempelajari ilmu kemudian mengajarkannya. Dia bukan nabi. Kita bicara tentang Ya. nabi nih dalam kitab suci kakak tertulis. Saya tanya, apakah nabi-nabi dalam kitab kakak bisa salah? Seperti Ya, Ustadz kami? kalau masalah itu karena yang mungkin manusia mengapa itu bisa jadi.
Bisa jadi Mas ya, belum tentu bilang Oke. benar. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Jadi teman-teman, menurut Kak Erik ini, nabinya orang Kristen dalam Bible bisa menyampaikan perkataan yang salah. Jadi hati-hati baca Bible ya, karena Bible itu bisa memuat kesalahan juga buat orang Islam ya. Jadi Nah, bagaimana makanya cara kan kami untuk sama mengetahui seperti mana? ajaran kalian? Yang kayak Ustadz Enggak, ngajarin begini beda. kan belum tentu benar. Kak, Katanya udah Ustadz minta itu maaf. tidak ada Berarti tertulis dia dalam ngajarin kitab suci. ajaran siapa? Berarti dia nggak Kakak baca paham nggak dari ini? apa Kak. Al-Quran gitu. Melawak United nih udah kelihatan goblok ya kan. Kak, kakak dengar, kakak ngerti nggak nih? Kita bicara kitab yang dianggap suci. Ustadz itu tidak mengeluarkan kitab, tidak menulis kitab suci. Ustadz itu mengeluarkan pemikirannya. Saya bilang tentang kitab suci ini kitab yang katanya suci, tertulis perkataan Tuhan, ternyata bukan perkataan Tuhan. Kakak sadar nggak dengan apa yang kakak omongkan itu? Tadi kata kakak Ustadz itu mempelajari dari Al-Quran biar bisa diterangkannya. Sekarang dari pikirannya. Kak, Gimana yang sih, namanya Ustadz itu bukan nabi. Ketika ada Ustadz berkata salah, kakak bisa Benar nggak nggak pastikan nabi? kalau dia berbicara? Dengar saya dulu, Kak. Iya, iya. Kak, saya tahu kakak bukan orang bodoh lah. Kalau ada Ustadz yang berbicara, apakah yang disampaikannya ayat Al-Quran atau hadis? Kita harus cross check ke Al-Quran dan hadis. Ketika ada Ustadz bilang ada pesta seks di surga, di mana tertulis di Al-Quran, di mana tertulis di hadis? Buktikan. Ini saya bicara kitab suci Anda loh. Di kitab suci Anda Tuhan memberikan bini orang. Anda bilang itu perkataan manusia yang bisa jadi salah. Berarti kitab suci Anda menurut Anda memuat perkataan yang salah. Ini bahaya Anda ini loh, merusak gereja ini, mengguncang gereja ini. Orang Kristen selama ini percaya kitab sucinya, penulisnya dikuasai Roh Kudus. Tiba-tiba kata Anda salah. Kalau Ustadz itu bukan nabi. Mereka berbicara apakah mereka menyampaikan Al-Quran dan hadis, kami harus cross check. Ini Nabi Nathan bicara pakai diutus Tuhan, dikatakan di sini. Anda bilang bisa salah. Anda yang bilang loh itu. Tadi ku tanya Nathan itu siapa, Kak? Manusia? Iya, kata kakak. Nabi dia itu, Kak. Tuhan Anda juga manusia loh. Tuhan Anda dan Nathan sama-sama manusia, tapi dia nabi. Jadi Anda mengatakan bahwa nabi-nabi di Kristen itu kalau bicara tentang Tuhan bisa jadi salah. Mana kalau begitu yang benar di kitab kalian ini, mana yang salah, mana yang betul? Bercampur berarti yang salah dengan yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya ya teman-teman ya. Anda sedang tidak membandingkan apple dengan apple, saudariku yang sayang, aku cintai karena Allah. Anda bicara tentang Ustadz. Ketika Ustadz bicara nanti ada pesta seks di surga, kami umat Islam tidak sebodoh itu. Kami tanya, Ustadz, kau dapat informasi dari mana? Kalau tertulis di Al-Quran, berarti dia mengajarkan Al-Quran. Kalau tertulis di dalam hadis, berarti dia mengajarkan hadis. Kalau dia mengambil perkataan ulama, berarti dia mengambil perkataan ulama. Yang saya bahas ini isi kitab suci Anda, saudariku. Di dalam kitab suci Anda Kan aku bilang, kan tertulis. dia manusia bisa membilang apa yang di ininya, kata kakak kan. Ya oke, ini terakhir ya. Oke, mungkin gini sister. Berarti sister percaya bahwa kitab suci sister yang di semua perkataan manusia di dalamnya ini bisa salah. Gimana? Oke, nggak apa-apa. Saya tidak mau memaksa. Oke, it's okay. Sister Erik boleh terima telepon dulu. Itu lebih penting, mana tahu itu ada urusan keluarga ya. Jangan gara-gara diskusi kita di sini, mungkin keluarga Anda penting, ada kepentingan, ada keperluan. Silakan angkat dulu aja. Boleh, di close cam juga boleh, ditutup aja camnya nggak apa-apa. Terganggu dengan cam, tutup aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa saudariku. Sudah nanti. Ya. Oke, nggak apa-apa, diurus dulu urusan keluarganya, tidak masalah. Kalau nanti mau ngomong, bilang sama saya lagi ya. Sister berhak bicara di sini ya. Tapi hati-hati bicara sister, saya takut Anda malah diserang orang Kristen sendiri nanti ya. Kalau kami tidak masalah kok. Apa yang kalian bicarakan itu kami tidak akan kami denialkan. Kenapa? Buat apa kami menolak kalian? Itu kan hak kalian ya. Itu hak kalian sebagai orang yang punya agama. Kalau kalian bilang kitab kalian ada salah, ya sudahlah. Kami nggak masalah. Kakak punya hak bicara. Disapa dulu ini yang baru datang, ada Brix. Selamat malam Brix, dari Selamat non Muslim. Silakan. Muslim Kak, Muslim. Oke, ada yang mau disampaikan, Bang? Ya kan
Aku mau tanya temenku tuh yang Kristen kan nggak enak kan. Aku coba tanya di sini ya. Ini apa bang? Kata temenku tuh yang Kristen tuh apa Bunda Maria tuh mempunyai anak Yesus kan. Terus kalau si Yesus itu jadi Tuhan, apakah Yesus Tuhannya Bunda Maria? Ini nggak enak tuh mau Ya, tanya sama gini, brother, mohon maaf ya. Gini, kalau kita bicara tentang teologinya Kristen, ada perbedaan antara Katolik dengan Protestan. Katolik memang mengklaim bahwa Bunda Maria itu bahkan adalah Bunda Allah. Ada istilah Theotokos juga itu. Ya, memang seluruh orang Kristen akan mengatakan bahwa Maria itu menyembah kepada Yesus. Itu teologi mereka. Ya. Mungkin ada lagi biar kita ganti slotnya dengan teman-teman kita Kristen, biar kita bisa diskusi dengan teman-teman Kristen. Terima kasih penjelasannya, terima kasih. Oke, Denny, Muslim dan Muslim, thank you. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau kasih informasi. Itu Erik Erianto dulu pernah ngaku mualaf di roomnya Bang Juma. Ternyata Oten Jati ya. Memang aku malah. Lah, kakak mualaf terus ngapain kakak membahas kitab suci Kristen? Masih baru mualaf. Kakak kalau mualaf kena gini lah kak, kan kayak aku tadi bahas sama kakak, caranya begitu adem kelihatan. Ntar kalau jangan kayak gitu enak. Gini gitu loh kak, saya sudah bilang dari awal, saya ini mau diskusi sama non Muslim. Ya, saya di sini tidak ada kapasitas saya untuk berdebat berdiskusi dengan orang-orang Islam. Lah, nah, kakak mualaf ini kakak pelajari. Sekarang aku masih ngerti. Ya kakak belajar. Tapi kakak itu mengatakan kitab sucinya orang Kristen itu bahkan ada salahnya. Kakak digeruduk sama orang Kristen nanti loh. Ya kakak enggak, karena aku belum ada aku belajar kayak berarti kakak Islam. belum aku yakin. Berarti kakak belum masih, yakin jadi Islam. Masih percaya kepada Yesus. Karena tadi saya tanya, kakak percaya nggak kalau Tuhan dalam PL itu Tuhan kakak? Kakak bilang apa tadi? Bilang apa? Tuhan di PL ini Tuhan kakak atau bukan? Kak Erik, kakak saya turunkan ya, karena Ya, simpang turunin siur. Ya, aku mualaf. Tadi ditanya giliran Tuhan di perjanjian lama Tuhannya atau bukan? Bunglam. Simpang siur ya, teman-teman, gini loh. Sedangkan kita sudah buka camp saja, masih banyak orang-orang yang berani berbicara tanpa pelajari dulu gitu loh. Apalagi kita nggak buka camp loh. Kebayang gak kalian berapa banyak orang yang berani buka camp, bicara tanpa pembelajaran lalu mengatakan saya mengerti. Ngaku mualaf, tadi ngakunya apa pertama? Tuhan perjanjian lama Tuhan Anda bukan. Sekarang ngakunya mualaf. Makanya mengakui sesuatu itu lebih mudah ketimbang melakukannya. Memang mengerikan teman-teman. Kalau cuma ngaku-ngaku gitu pun siapapun bisa mengakui. Ya, kalau bukan kapasitas Anda, jangan libatkan diri. Kalau memang pernah belajar, silakan ke sini bagi informasi. Ya, kalau tidak ngerti apa-apa, jangan, bahaya kalian. Ngerti enggak, tapi banyak bicara gitu loh. Ditanya nanti jawabannya bikin hancur, bikin blunder agama orang lain. Itu ya. Ini ada Yongki nih. Berarti itu nggak serius mualafnya itu. Makanya saya tuh bukan orang yang sangat euforia ketika ada orang mualaf segala macam, karena kita nggak pernah tahu teman-teman ya, motivasi itu ada dalam diri seseorang. Lebih baik seseorang itu mualaf dia dengan kesendiriannya, maka dia tidak akan tertrigger untuk menjadi orang yang NPD kemudian. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.